Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini. Pertama-tama yang saya hormati Miss Arta Elizabeth Purba selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan tidak lupa juga dengan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat berada di tempat ini pada hari ini untuk berpidato. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema insecurity. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu insecure. Insecure adalah perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada suatu hal yang kosong dalam dirinya dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Rasa insecure, tidak percaya diri, keraguan, dan ketakutan pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Bahkan, orang yang sangat percaya diri sekalipun pasti pernah merasakan insecure. Insecure itu merupakan hal yang normal dan wajar terjadi. Tetapi, merasa insecure terhadap diri sendiri sepanjang waktu secara berlebihan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari kesehatan fisik, emosional, hingga pekerjaan kita. Saat orang hidup dalam ketidakamanan, orang akan cenderung merasakan ketakutan dalam hal apapun. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan insecure. Bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat. Contohnya, kenapa saya kurus? Kenapa sih saya tidak seperti dia? Kenapa sih saya harus berjerawat? Dan masih banyak kenapa lainnya. Apakah kalian sendiri pernah merasa insecure? Dan saya yakin setiap dari kita pasti pernah merasakan yang namanya insecure. Di tengah berbagai pandangan dan pendapat yang dapat menyebabkan insecure, bagaimana sebaiknya kita menyikapi atau tips apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari rasa insecure tersebut? Pertama, menerima diri sendiri. Penerimaan terhadap diri sendiri merupakan syarat utama agar kita tidak terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, baik itu dari segi fisik maupun materi. Berdamai dengan segala kekurangan dan kelebihan adalah benteng utama yang harus ada di dalam diri seseorang. Yakinlah bahwa semua sudah diatur sebaik mungkin oleh Sang Pencipta. Jika kita sudah mampu berdamai dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri kita, tentu perkataan buruk orang lain pun tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Yang kedua, memaksimalkan kelebihan. Setiap orang tentu memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Daripada berfokus pada kekurangan dan terus-menerus memikirkan bagaimana agar bisa sesuai dengan standar orang lain, lebih baik pikiran-pikiran tersebut kita alihkan dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan mampu mengembangkan potensi yang kita miliki. Mengikuti standar masyarakat atau sesuai dengan keinginan orang lain tidak akan menjadikan diri kita siapa kita sebenarnya. Jadi, enjoy your own life. Ketiga, jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain, karena masing-masing dari setiap kita sudah diatur oleh Sang Pencipta, bagaimana bentuk tubuh dan bagaimana pekerjaan yang sesuai untuk kita jalani. Boleh saja kita melihat kelebihan orang lain untuk menjadikan itu sebagai motivasi bagi kita. Namun, jangan sampai hal tersebut menjadikan kita sebagai orang yang tidak percaya diri karena merasakan sebuah perbedaan. Yakinlah bahwa kamu memiliki nilai lebih dan kamu unik. Dan hal tersebut menjadikan kita itu khas diri kita sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia itu diciptakan unik. Yang keempat, janganlah kamu dusta terhadap nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya Dia dengan segala kuasanya menjadikan manusia dengan berbagai macam perbedaan, baik suku maupun warna kulit, agar saling mengenal. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak menjadikan perbedaan sebagai ajang pembandingkan diri yang berujung pada rasa tidak percaya diri dan tidak bersyukur. Yang kelima, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Bukankah pelangi yang indah adalah karena keberagaman warnanya? Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi, janganlah selalu kita berpikir bahwa kita ini tidak berharga, kita tidak menarik, dan kita tidak pintar. Remember, everything starts from our mind. Mulailah memiliki pikiran-pikiran yang positif.
Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita itu spesial dan unik. Kamu itu unik, kamu itu pintar, dan kamu itu sangat berharga. Sudah cukup, kita tidak ada waktu untuk memikirkan kekurangan kita lagi. Jadi mulailah untuk mencoba berpikir positif. Cobalah hal yang kita sukai, dan hindari perkataan negatif yang ada di dalam pikiran kita. If we never try, we will never know. Jadi, jangan selalu terus berfokus pada kelemahan kita, tetapi fokuslah dengan apa yang menjadi kelebihan kita. Tidak baik jika kita selalu terus-menerus merasa insecure, karena kesehatan kita akan menurun jika kita terus memikirkan kelemahan kita. Kesehatan mental kita itu sebenarnya penting. Jadi, apa yang kita pikirkan tentang keburukan kita itu belum tentu orang lain memikirkan itu tentang kita. Barangkali orang lain berpikiran bahwa kita ini baik, kita ini tidak seperti apa yang kita pikirkan. Jadi, mari kita bersama-sama mencintai diri kita dengan lebih sungguh lagi. Karena mencintai diri sendiri itu lebih sulit daripada mencintai orang lain. Tapi percayalah, ketika kita mencintai diri kita sendiri, akan lebih mudah bagi kita untuk mencintai orang lain. Jadi, sekian pidato dari saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.